Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Pak Wi Kimia. Pemirsa yang luar biasa, sahabat channel Kimia Itu Mudah yang istimewa. Salam sehat, salam bahagia. Di sesi ini kita akan melanjutkan mempelajari materi kelas 12 semester ganjil, yaitu tentang hukum Faraday. Mohon doa restunya, satu hari satu video. Hukum Faraday. Hukum Faraday ini dikemukakan oleh seorang ahli yang berasal dari Prancis yang bernama Michael Faraday. Berdasarkan hasil percobaannya, beliau menyimpulkan dalam satu hukum yang namanya hukum Faraday. Beliau mengatakan bahwa massa zat yang terjadi atau meluruh selama proses elektrolisis berbanding lurus dengan jumlah muatan listrik yang melalui sel elektrolisis. Kemudian dari hukum itu, kalau dibuat menjadi suatu rumus, maka bisa dirumuskan menjadi W sama dengan E dikali F. W adalah massa zat hasil elektrolisis dalam satuan gram. E adalah massa ekivalen zat hasil elektrolisis. Dirumuskan bahwa E sama dengan AR per valensi. F-nya adalah jumlah arus dalam satuan Faraday. Karena satu Faraday setara dengan 96.500 Coulomb, sedangkan 1 Coulomb sama dengan 1 ampere detik, maka hukum Faraday dapat dijabarkan menjadi W sama dengan E dikali I dikali T dibagi 96.500. I adalah kuat arus listrik dalam satuan ampere, T-nya adalah waktu elektrolisis dalam satuan detik atau sekon. Kemudian kita perhatikan, kita terapkan dalam satu contoh soal. Larutan AgNO3 diketahui ARAG sama dengan 108, dialiri listrik 10 ampere selama 1 jam. Berapa gram logam perak yang dapat diendapkan? Langsung kita pakai rumusnya yang tadi. W sama dengan E dikali I dikali T dibagi 96.500. E-nya adalah AR per valensi. Ingat yang ditanyakan adalah endapan Ag, berarti E-nya adalah EAg. Sama dengan AR-nya 108 dibagi 1. 1 dari mana? 1 dari ionisasi AgNO3. AgNO3 kalau diionkan jadi Ag plus dan NO3 min. Jadi Ag plus artinya valensinya Ag adalah 1. Jadi 108 dibagi 1 sama dengan 108. Dan kita masukkan ke rumusnya. W sama dengan E dikali I dikali T dibagi 96.500. Sama dengan E-nya 108, I-nya 10, kemudian waktunya dari 1 jam dijadikan detik. Jadi 60 kali 60 sama dengan 3.600. Maka hasil akhirnya ketemu 40,29 gram. Oke, bisa ya memahami ini. Ini dikenal dengan hukum Faraday 1. Terus kita lanjut. Sekarang ke hukum Faraday 2. Bila berbagai larutan dielektrolisis bersama-sama dengan arus listrik yang sama, jadi dipasang secara seri, berlaku hukum Faraday 2. Jumlah zat-zat yang dihasilkan oleh arus yang sama dalam beberapa sel yang berbeda sebanding dengan massa ekivalen zat-zat tersebut. Dari hukum Faraday 2, kemudian kalau dibuat suatu rumusnya menjadi W1 dibagi W2 sama dengan E1 dibagi E2. W adalah massa zat, E-nya adalah massa ekivalen, AR per valensi. Oke, kita lanjut. Sekarang ke contoh soal penerapan hukum Faraday 2. Sejumlah arus listrik dialirkan melalui larutan AgNO3 dan larutan CuSO4. Bila logam perak yang diendapkan sebanyak 21,6 gram, berapa gram logam tembaga yang diendapkan?
Diketahui ARAG sama dengan 108, ARCU-nya sama dengan 63,5. Langsung kita terapkan rumusnya. WAG dibagi WCU sama dengan EAG dibagi ECU. WAG-nya sudah diketahui yaitu 21,6, WCU-nya yang kita cari. Kemudian EAG sama dengan ARAG 108 dibagi valensinya 1 ya dari ionisasi. Ag plus nanti hasilnya. Kemudian ECU-nya adalah AR-nya 63,5 dibagi valensi. Valensinya dari mana? CuSO4 kalau diionkan jadi Cu2 plus dan SO4 2 min. Jadi Cu-nya 2 plus, maka valensinya 2. Kita masukkan ke rumus 21,6 dikali ini 63,5 dibagi 2 31,75 ya. Dan perkalian silang hingga dihasilkan 21,6 dikali 31,75 sama dengan 108 dikalikan WCU. Maka WCU sama dengan 21,6 dikali 31,75 dibagi 108 ketemu 6,35 gram. Oke, bisa dipahami ya sampai sini. Sekarang kita lanjutkan berikutnya. Nah, sekarang soal-soal stoikiometri pada reaksi elektrolisis. Ini pengembangan dari hukum Faraday 1,2. Stoikiometri reaksi elektrolisis didasarkan pada anggapan bahwa arus listrik adalah aliran elektron. Muatan listrik dari 1 mol elektron itu sama dengan 96.500 coulomb. Jumlah muatan dari 1 mol elektron itu sama dengan tetapan Faraday. Faraday ya, 1 Faraday. Jadi bisa dirumuskan bahwa 1 Faraday itu sama dengan 1 mol elektron. Sama dengan 96.500 coulomb. Hubungan kuat arus dan waktu dengan jumlah mol elektron bisa dirumuskan. Jumlah mol elektron sama dengan I dikali T dibagi 96.500. I dikali T, I-nya adalah kuat arus, T-nya adalah waktu dalam satuan detik dibagi 96.500. I kali T itu sama dengan Q ya, sama dengan coulomb dibagi 96.500. Kenapa 96.500? Karena 1 Faraday ditetapkan sama dengan 96.500 coulomb. Oke, sekarang penerapannya dalam contoh soal. Jumlah Faraday yang diperlukan untuk dapat mereduksi 1 mol ion klorat ClO3- menjadi klor Cl2 dalam larutan asam adalah titik-titik Faraday. Dalam mengerjakan ini ada hubungannya dengan penyertaan reaksi redoks. Jadi penyelesaiannya melalui reaksi dulu. 2 ClO3- mestinya ya. Ya, 2 ClO3- menghasilkan Cl2. Karena suasananya asam maka berlaku tambahkan H2O di ruas yang kekurangan O. Ya, berarti yang kanan. Ini Cl-nya 2, maka ClO3-nya harus dikasih koefisien 2. 2 sini ya. Ini min-nya belum tertulis. Kemudian Cl2 ya berarti di sebelah kanan harus ditambah dengan O-nya sebelah kiri 6, maka kanan harus 6 ditambah 6 H2O. Kemudian jumlah H sebelah kiri 12 ya. 6 kali 2, 12, maka sebelah kiri harus ditambah dengan 12H+. Kenapa H+? Suasana asam. Kemudian kalau sudah kita setarakan jumlah muatan dengan menambahkan elektron. Ini ada min ya. Kesalahan di sini ada min. 2 min berarti min 1 kali 2 min 2 ditambah dengan 12 plus berarti 10 ya. Plusnya 10. Nah, supaya netral seperti kanan, maka ini kesalahan di sini bukan 12 elektron tapi yang betul 10 elektron. Ya, ingat-ingat ini kesalahan di sini bukan 12 elektron tapi 10 elektron. Nah, sehingga dari persamaan reaksi yang sudah setara ini berlaku 2 mol ClO3- ini min ya. ClO3- ini 2 mol, kenapa koefisiennya 2 setara dengan 1 mol Cl2. Ini koefisiennya 1 setara dengan ini bukan 12 tapi 10 mol elektron setara dengan
bukan 12 Faraday tapi 10 Faraday. Ingat 1 mol elektron sama dengan 1 Faraday. Sehingga 1 mol ClO3- setara dengan separuhnya ini ya, dibagi 2 ini. Setengah mol Cl2 sama dengan, ini bukan 6 tapi 10 dibagi 2 sama dengan 5. 5 mol elektron atau setara dengan 5 Faraday. Ya, ini bukan 12 tapi 10. Kenapa? Karena di ini ClO3- nya belum tertulis. Oke, ya, sampai sini bisa dipahami. Kita lanjutkan. Sekarang ke penggunaan elektrolisis dalam industri. Dapat disebutkan 3 bidang industri yang menggunakan elektrolisis, yaitu produksi zat, pemurnian logam, dan penyepuan. Penyepuan itu pelapisi logam dengan logam lain, dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Ya, misalnya disepuh dengan emas, disepuh dengan perak. Ini produksi zat. Banyak zat kimia dibuat melalui elektrolisis. Misalnya logam-logam alkali. Alkali itu 1A ya. Magnesium, aluminium, klorin, natrium hidroksida, natrium hipoklorit, dan hidrogen peroksida. Ini dibuat melalui reaksi elektrolisis. Kemudian pemurnian logam. Contoh yang penting dalam bidang industri adalah pemurnian tembaga dari hasil penambangan ya. Kemudian yang berikutnya ketiga, penyepuan. Penyepuan atau electroplating dimaksudkan untuk melindungi logam terhadap korosi atau untuk memperbaiki penampilan. Ya, sekarang kita lanjut. Sekarang apa korosi itu? Nah, korosi adalah reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Jadi kata kuncinya korosi itu merusak. Ya, atau bisa dikatakan korosi itu apa? Korosi adalah reaksi redoks yang merusak. Dampaknya adalah merusak logam. Untuk reaksi redoks yang tidak merusak logam tidak bisa dikatakan sebagai korosi. Sekarang kita perhatikan ini penjabarannya. Pada peristiwa korosi, logam mengalami oksidasi, sedangkan oksigen atau udara, oksigen dalam udara mengalami reduksi. Nah, ini jadi mengalami korosi itu adalah reaksi oksidasi yang bagaimana yang merusak. Korosi merupakan proses elektrokimia. Pada korosi besi, bagian tertentu dari besi itu berlaku sebagai anoda, di mana besi mengalami oksidasi. Nah, karena oksidasi ini yang merusak, akhirnya makin lama nanti makin keropos, akhirnya sampai habis. Elektron yang dibebaskan di anoda mengalir ke bagian lain dan di besi itu yang berlaku sebagai katoda, di mana oksigen tereduksi. Ini reaksinya. Nah, perhatikan. O2 bereaksi dengan 22O, menangkap 4 elektron, menghasilkan 4 OH-. E0-nya plus 0,40 volt. Atau bisa juga reaksi lain, ya, yang E0-nya lebih besar. O2 bereaksi dengan 4H+, menangkap 4 elektron, menghasilkan 22O. Ya, tidak menghasilkan OH- tapi menghasilkan 22O. E0-nya plus 1,23. Oke, kita lanjutkan. Sekarang bagaimana cara pencegahan korosi? Yang pertama dengan mengecat. Ya, jadi dicat supaya besi terlindungi dari udara dan air. Jadi kata kuncinya korosi terjadi, syaratnya pertama ada udara, yang kedua ada air. Kalau dalam ruang tertutup tidak terjadi. Kemudian yang kedua melumuri dengan oli atau gemuk. Cara ini diterapkan untuk berbagai perkakas dan mesin. Oli dan gemuk mencegah kontak besi dengan air. Nah, kemudian dibalut dengan plastik. Nah, misalnya keranjang sepeda dibalut dengan plastik. Kemudian yang lain tin plating, jadi pelapisan dengan timah. Jadi kaleng kemasan terbuat dari besi dilapisi dengan timah. Pelapisan dilakukan secara elektrolisis yang disebut dengan electroplating. Jadi dilapisi dengan timah. Kemudian yang kelima,